Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jujur ke diri sendiri deh, berapa banyak dari kita yang setiap hari ngerasa, kok waktu 24 jam ini nggak pernah cukup ya? Tugas numpuk, deadline mepet, tapi scroll TikTok bisa 2 jam nggak kerasa. Kadang kita baru sadar waktu lihat jam udah tengah malam. Terus mikir, tadi seharian ngapain aja ya? Rasanya sibuk, tapi kalau ditanya hasilnya apa, susah jawabnya. Ada satu kalimat dari Imam Syafi'i yang selalu nampol tiap kali saya ingat. Beliau bilang, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, dialah yang akan memotongmu. Simple tapi dalam banget. Karena waktu itu tidak pernah netral. Dia akan selalu jalan, tinggal kita yang menentukan apakah kita yang mengendalikan waktu atau dia yang habis-habisan mengendalikan kita. Saya mau ajak kalian kenal lebih dekat sama sosok di balik kutipan ini, Imam Syafi'i, pendiri salah satu mazhab besar dalam Islam. Bayangkan, di usia 7 tahun beliau sudah hafal seluruh Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hafal kitab hadis Al-Muwatta, karya dari Imam Malik. Kitab yang orang dewasa sekalipun butuh waktu bertahun-tahun buat menguasainya. Setelah itu, beliau tidak berhenti di situ. Beliau merantau dari Makkah ke Madinah sampai ke Baghdad buat berguru ke ulama-ulama terbaik di zamannya. Yang menarik adalah Imam Syafi'i bukan orang yang lahir dari privilege berlimpah. Beliau bahkan sempat hidup dalam keterbatasan ekonomi. Tapi satu hal yang beliau jaga mati-matian, disiplin waktu. Ada riwayat yang menyebutkan karena beliau tidak mampu membeli kertas, beliau menulis pelajaran di tulang, di pelepah kurma, apapun yang bisa ditulisi. Karena baginya, 1 menit yang terlewat tanpa ilmu itu adalah kerugian yang tidak akan pernah kembali. Nah, kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang, kita ini punya fasilitas jauh yang lebih lengkap. Ada laptop, ada internet, ada Google, bahkan ada AI yang bisa bantu kita belajar dalam hitungan detik. Tapi kenapa kita justru sering merasa waktu kita habis begitu saja tanpa hasil? Jawabannya bukan soal seberapa banyak waktu yang kita punya. Semua orang sama-sama punya 24 jam. Bedanya ada di cara kita mengelolanya. Dari kisah ini, saya ambil 3 pelajaran penting soal manajemen waktu. Yang pertama, waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Ini bukan sekadar quote motivasi kosong. Ini prinsip dasar yang dipegang oleh Imam Syafi'i sepanjang hidupnya. Setiap detik yang lewat tanpa makna, itu kerugian permanen, beda dengan uang yang bisa dicari lagi. Waktu itu sekali jalan, tidak ada replay. Kedua, prioritaskan yang penting, bukan cuman yang mendesak. Stephen Covey dalam bukunya First Things First tahun 1994 memperkenalkan konsep matriks prioritas yang memisahkan mana hal yang penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, dan seterusnya. Banyak dari kita terjebak cuman mengerjakan yang berisik. Notifikasi, chat, hal-hal kecil yang kelihatan urgent, tapi lupa sama hal yang benar-benar penting buat masa depan kita, kayak belajar mendalam atau ngembangin skill. Yang ketiga, konsistensi kecil setiap hari mengalahkan usaha besar yang cuman sesekali. Laura Vanderkam dalam bukunya 168 Hours, You Have More Time Than You Think, tahun 2010, menemukan bahwa orang yang mencatat dan mengevaluasi penggunaan waktunya secara rutin cenderung jauh lebih produktif dibanding yang tidak. Imam Syafi'i tidak jadi ulama besar dalam semalam. Itu hasil dari konsistensi bertahun-tahun sedikit demi sedikit. Jadi, izinkan saya nutup dengan satu ajakan sederhana. Setelah video ini selesai, coba ambil waktu 5 menit, tulis 3 prioritas terbesarmu minggu ini, bukan yang paling berisik, tapi yang paling berarti buat masa depanmu. Karena seperti kata Imam Syafi'i, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak memotongnya untuk hal yang bermakna, dialah yang akan memotong kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Jadi, mulai hari ini, jadilah orang yang memegang pedang itu, bukan yang dipotong olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.